Milan mulai persiapkan big match Serie A kontra Roma. AC Milan dikabarkan sudah memulai persiapan mereka jelang pertandingan Giornata ke-20 Serie A kontra AS Roma di Stadion Olimpico pada Jumat dini hari mendatang. Rossoneri berhasil menutup tahun 2021 sekaligus paruh pertama musim ini dengan kemenangan 4-2 atas Empoli pekan lalu yang mengakhiri rentetan hasil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir. Pasukan Stefano Pioli tampaknya tak ingin berlama-lama menikmati liburan musim dingin, mengingat mereka sudah mulai aktivitas untuk persiapan laga berikutnya. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport edisi Selasa kemarin menuliskan, bagaimana skuad raksasa Serie A tersebut memang dapat menikmati liburan singkat untuk merayakan Natal. Namun kini mereka telah kembali bekerja dengan target yang sangat spesifik, yakni mengejutkan semua orang dengan awal cepat pada paruh kedua musim ini. Pioli lantas menjadwalkan 2 sesi latihan melalui Zoom. Awal pekan kemarin, para pemain terhubung dengan pelatih atletis untuk melakoni latihan postur dan keseimbangan paru-paru dan kinerja abdominal dengan membagi tim ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk melakukannya. Milan merupakan satu-satunya tim yang bebas dari komitmen di kompetisi Eropa dan karena itulah mereka bisa langsung fokus pada Serie A dan semakin sengitnya persaingan dalam perburuan Scudetto dengan kembalinya beberapa pemain kunci dari cedera seperti David Calabria, Rafael Leao, dan Ante Rebic yang jelas menjadi suntikan besar bagi klub jelang duel kontra Roma. Milan ingin ulang formula transfer Tomori untuk datangkan bek tengah baru. AC Milan dikabarkan ingin mengulang performa transfer Fikayo Tomori untuk mendatangkan bek tengah baru pada Mercato Januari mendatang. Banyak pihak yang kembali mengarahkan fokus mereka ke Rossoneri setelah jeda Natal, sejak dan khususnya mengalami bagaimana raksasa Serie A tersebut bakal memperkuat tim mereka pada bursa transfer musim dingin nanti. Menurut kabar terkini dari Milanio, target utama Paolo Maldini dan Ricky Massara Januari nanti adalah merekrut bek tengah baru untuk menggantikan Simon Kjaer yang akan melewatkan sisa musim ini setelah mengalami cedera ligamen pada lutut kirinya. Sejumlah nama pun dikaitkan, namun adalah Sven Botman dari Lille dan Clayson Bremer dari Torino yang paling membuat manajemen tergiur. Namun rasa-rasanya Maldini dan Massara akan berupaya mencari pemain seperti Tomori, yakni seorang pemain tangguh namun bisa didatangkan dengan formula yang memungkinkan penangguhan, pembayaran hingga musim panas mendatang. Karena alasan tersebut, raksasa Serie A tersebut perlu menerapkan strategi menunggu hingga peluang yang diharapkan muncul. Sementara itu, pemberitaan tersebut juga menyorot rumor yang menyebutkan bahwa Tommaso Pobega kemungkinan akan dilibatkan dalam kemungkinan negosiasi untuk memboyong Bremer. Kendati demikian, sikap Milan sangat jelas terkait persoalan tersebut, yakni sang pemain akan merampungkan masa pinjamannya di Turin dan kemudian kembali ke Milanello setelah menjalani tahun penting dengan dilatih oleh allenatore Ivan Juric. Lima transfer terburuk Stefano Pioli selama melatih AC Milan. Meski sukses bangkitkan AC Milan, Stefano Pioli punya sejumlah kesalahan termasuk di bursa transfer. Berikut 5 transfer terburuknya selama membesut Rossoneri. Pelatih Stefano Pioli dianggap sebagai salah satu kunci sukses bangkitnya AC Milan di beberapa musim terakhir ini. Musim lalu ia membawa Rossoneri finish di peringkat kedua Liga Italia setelah sebelumnya sempat menjadi juara paruh musim. Hasil itu pun membuat AC Milan kembali ke Liga Champions di musim 2021-2022 ini setelah absen selama 7 tahun. Musim ini meski Milan pada akhirnya langsung tersingkir di Liga Champions usahanya menjadi juru kunci grup, Zlatan Ibrahimovic di Kakao masih stabil di papan atas Liga Italia. Pioli sendiri datang ke San Siro pada Oktober 2019, ketika itu ia menggantikan Marco Giampaolo yang dipecat saat Liga Italia baru berjalan 7 pekan. Penunjukan Pioli sempat disambut dengan skeptis, pasalnya meski pernah membesut tim-tim papan atas Italia, lainnya seperti Lazio dan Inter Milan, kinerja Pioli dinilai tak istimewa dan ia juga belum pernah memenangi gelar. Namun, terbukti Pioli kini menjadi pilihan yang tepat seiring membaiknya kinerja AC Milan sejak kedatangannya. Meski demikian, tak bisa dipungkiri, Stefano Pioli pun memiliki sejumlah kekurangan, salah satunya di bursa transfer. Dengan jebloknya sejumlah pemain yang ia datangkan, berikut 5 transfer terburuk Stefano Pioli selama memimpin AC Milan. Yang pertama ada Jens-Peter Hauge. Jens-Peter Hauge mencuri perhatian Stefano Pioli saat ia membela Bodo atau Klim yang menghadapi AC Milan di kualifikasi Liga Euro sehingga langsung diboyong di bursa transfer musim panas 2020. Namun, Jens-Peter Hauge gagal berkembang di San Siro. Meski tampil 24 kali, ia lebih banyak menjadi pemain pengganti dan hanya bisa mencetak 5 gol serta 1 assist. Ia pun akhirnya dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt pada musim panas 2021 lalu.
Yang kedua ada Samuel Meite. Sukses menjadi andalan Torino di sektor gelandang tengah, Samuel Meite diboyong dengan pemain pinjaman pada Januari 2021 untuk menambah pesaing bagi Frankesi, Ismail Bennacer, dan Sandro Tonali. Namun, Samuel gagal bersaing dengan ketiga nama di atas dan pada akhirnya hanya menjadi pemain pelapis. AC Milan pun mengembalikannya ke Torino saat musim berakhir meski sedarinya punya opsi untuk mempermanenkannya. Selanjutnya yang ketiga ada Pietro Pellegrini. Stefano Pioli membuat kejutan di musim panas ini dengan meminjamkan Pietro Pellegrini untuk melapis Zlatan Ibrahimovic dan Oliver Giroud. Pasalnya, Pellegrini terbilang gagal bersinar bersama AS Monaco meski sempat digadang menjadi penyerang masa depan Italia. Pada akhirnya Pietro Pellegrini terbukti tak cukup bagus, sejauh ini baru tampil 6 kali, dengan 5 diantaranya sebagai pemain pengganti dan belum mencetak 1 gol pun. Pellegrini bukan gagal menjadi pilihan utama saat Giroud dan Ibrahimovic sama-sama absen. Selanjutnya yang keempat ada Timo Bakayoko. Timo Bakayoko menjadi nama lain yang diboyong Pioli di bursa transfer musim panas 2021. Ia diboyong menggantikan Samuel Meite yang dianggap gagal dan dipulangkan ke Torino. Dengan fakta bahwa ia pernah membela Milan sebelumnya, Bakayoko diharapkan bisa menunjukkan performa apik. Namun, nasib Timo Bakayoko tak jauh berbeda dengan Meite. Pemain yang masih terikat kontrak dengan Chelsea ini gagal bersaing dan hanya menjadi pilihan keempat setelah Frankesi, Sandro Tonali, dan juga Ismail Bennacer. Selanjutnya yang kelima ada Mario Mandzukic. Mario Mandzukic didatangkan secara gratis pada Januari 2021 usai mengakhiri kontraknya dengan Al Duhail. Meski ketika ia sudah berusia 34 tahun dan tak lagi berkarir di Eropa, Mandzukic dinilai bisa jadi tambahan berharga berkat pengalamannya bersama Munchen dan juga Atletico Madrid. Namun Mario Mandzukic pada akhirnya terbukti sudah habis. Ia hanya tampil 10 kali dengan hanya 1 kali menjadi starter tanpa mencetak 1 gol pun. Bintang Kroasia ini pun dilepas di akhir musim dan memutuskan gantung sepatu beberapa musim kemudian.